Udah cukup lama gue nggak upload video. Tapi ya kalau kalian lihat di komunitas YouTube gue udah izin juga sebelumnya. Karena gue udah mau ikut perlombaan gitu. Ya meskipun hasilnya kurang memuaskan. So anyway, kali ini gue membahas game yang lagi hangat dibicarakan sama banyak orang dengan tagline-nya yang cukup kontroversial menurut gue, yaitu sang Genshin Killer, Wuthering Wave. Sebelum gue masuk ke pembahasan atau perbandingan di antara kedua game ini, gue bakal kasih tau background gue dulu supaya gue punya kredibilitas di mata kalian. Gue adalah orang yang udah ngikutin perkembangan game dari game Java atau game Nokia hingga game zaman sekarang, game-game PC dan juga konsol. Gue bukan tech expert atau orang yang bekerja membuat video game, tapi gue bisa menilai kualitas dari video game karena gue punya cukup pengalaman menurut gue. Jadi di video ini gue itu ambil sudut pandang sebagai orang awam atau as a customer. So penilaian gue itu selalu berdasarkan penilaian general supaya kalian yang kurang ngerti gamenya bisa ikut ngerti juga. Oke, gue rasa udah cukup perkenalannya. Dan kalau kalian suka dengan konten seputar game, feel free untuk support gue dengan cara apapun yang kalian inginkan. So, selamat datang di channel Share Games. Pertama-tama yang gue mau bahas di sini adalah first impression dari kedua game ini. Untuk Genshin Impact, gue sendiri main Genshin Impact itu ketika gamenya baru keluar. Dan gamenya tuh belum ada setahun. Setahu gue, pas zaman-zaman Banner Venti dan juga Diluc. Feeling pertama yang gue dapatkan ketika gue main Genshin Impact itu adalah seger banget. Karena pada zaman dulu tuh game RPG mobile yang gratis kebanyakan game turn based atau enggak game-game MMORPG. Dan udah pasti pay to win. Dilengkapi dengan karakter-karakter wanita yang subhanallah tidak manusiawi. Jadi ketika Genshin Impact hadir, gue tuh langsung obses banget sama gamenya. Mengingat Genshin Impact sendiri menghadirkan gameplay multiplayer, open world, RPG, story. Kalian bisa main sendiri, kalian bisa main solo, dan juga ada sedikit fanservice. Apalagi ini tuh game yang simpelnya The Legend of Zelda, tapi versi gratis dan versi anime. Jadi gamenya tuh makin menarik banyak orang buat main. Zaman dulu juga bantuan yang diberikan itu berlimpah. Jadi persaingan antara player pay to win dan juga player free to play itu nggak beda jauh signifikan banget. Player free to play masih bisa bersaing dengan cara reroll, dan menjadi player pay to win juga nggak membuat lu 100% mendapatkan karakter overpower tertentu. Dan sementara itu di lain sisi, Wuthering Wave sendiri, first impression gue cuma bisa diwakilkan dengan satu kata doang. Gue mungkin bakal dibenci karena mengatakan ini ya. Tapi menurut gue Wuthering Wave itu benar-benar mirip dengan Genshin Impact. Dan jauh dari kata Genshin Killer. Simpelnya kata game itu mirip banget sama Genshin Impact. Jadi nggak bisa dibilang Genshin Killer gitu loh. Mulai dari ceritanya ada beberapa hal yang sama. Kemudian combat stylenya juga beberapa ada yang sama. Kemudian juga fanservice-nya yang jauh lebih banyak dari Genshin Impact. 90% karakter di game ini gue rasa cewek deh. Dan gue sendiri orang yang nggak nyari fanservice banget gitu loh. Untuk gameplay sendiri sebenarnya cukup nyaman-nyaman aja main game ini. Seru juga gitu loh. Banyak karakter yang keren dan no complaint sama sekali soal world buildingnya serta grafisnya. Malah gue rasa grafis Wuthering Wave ini jauh lebih bagus ketimbang Genshin Impact pada saat Genshin Impact pertama kali dirilis juga. Ya pada intinya kan tentang Genshin Killer menurut gue terlalu berlebihan dan gak cocok buat game ini. Karena game ini gak memiliki banyak terobosan baru. Oke, gue bakal comparison secara general dan secara gampang buat kalian semua. Kenapa Wuthering Wave gak bisa melebihi Genshin Impact? Jujur untuk ngebuat poin ini gue agak bingung untuk menentukan mana yang lebih baik di antara mereka berdua. Dan kembali lagi, ini sebenarnya semua soal selera. Tapi gue berhasil mengambil satu buah kesimpulan bahwa menurut gue Genshin Impact jauh lebih powerful ketimbang Wuthering Wave. Gue bakal jelasin beberapa alasan yang menurut gue oke secara general, supaya bisa dimengerti buat kalian yang gak main kedua game tersebut juga. Tapi kalau kalian punya pendapat yang berbeda, feel free aja buat gunakan kolom komentar for correcting me if I say something wrong. Revolusioner pada masanya. Pada zamannya, Genshin ini merupakan sebuah game yang bisa dibilang membawa banyak terobosan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang menyangkal gue dengan bilang, "Oh bang, ini game terinspirasi dari Zelda kok." Yes, of course I know. Tapi yang perlu kalian ingat adalah Zelda itu game berbayar dan eksklusif untuk Nintendo. Sementara Genshin adalah game yang dapat kalian mainkan di berbagai macam platform, mulai dari konsol, PC, dan bahkan mobile. Membawa fitur-fitur premium Zelda dan dibuat dengan gaya anime gitu. Udah gitu tambahan fitur combo elemen yang ngebuat Genshin pada kalanya benar-benar menjadi satu buah game yang menguasai pasar. Selain combo karakter, ada juga fitur seperti Constellation yang ngebuat gacha kalian gak sia-sia banget
kalau kalian mendapatkan karakter yang sama. Sementara itu, kenapa Wuthering Waves nggak bisa melebihi Genshin? Menurut gue adalah karena mereka nggak ngebawa banyak hal yang baru. Udah gue jelasin sebelumnya. But overall, this game is 90% same like Genshin. Tapi bukan berarti gamenya jelek guys. Hanya saja menurut gua title yang diklaim oleh beberapa orang itu sedikit berlebihan. Genshin itu udah berumur 4 tahun dan masih bisa menahan para fans-fansnya mereka dengan updatean story yang menarik dan juga updatean gacha yang menarik. Hal ini tuh susah banget dilakuin umumnya pada game-game anime untuk mempertahankan fanbase-nya mereka. Karena kalau kalian lihat game-game anime kebanyakan itu ya hanya bertahan di 1-2 tahun pertama. Menurut gue 2 tahun itu udah paling lama. Kita ambil contoh aja dari Tower of Fantasy, game yang pada saat itu juga dibilang rival dari Genshin Impact. Lalu selain itu juga ada voiceover. Ya gue gak bilang kalau misalnya voiceover di WoW semuanya jelek, tapi kebanyakan masih terasa kaku aja. Cobain deh, dengerin baik-baik dan bedakan. Ini sebenarnya poin yang menurut gue gak penting-penting amat, tapi masih bisa menambah nilai atau value dari sebuah game, yaitu pilihan bahasa yang banyak. Genshin mempunyai pilihan bahasa yang cukup banyak ketimbang WoW. Bahkan di Genshin sendiri sudah tersedia bahasa kebanggaan kita, yaitu bahasa Indonesia. Ya menurut gua itu aja sih. Selebihnya WoW itu bisa menyaingi Genshin dengan baik selama mereka rajin update konten dan memberikan bansos yang berlimpah. Sekali lagi gue ingetin ke kalian, ini adalah penilaian secara general supaya orang yang nggak main gamenya juga bisa mengerti kenapa begini dan juga kenapa ini begini. Kalau kalian mau cari comparing atau penilaian yang secara lebih spesifik, kalian bisa ke YouTuber lain aja. Gua Share Games pamit undur diri. Terima kasih sebelumnya karena udah menonton sampai akhir. Kecau.